Salam Merdeka Belajar. Saya Suprapto SPD MSI, guru biologi dari SMA Negeri Khusus Sains dan Bahasa Provinsi Papua. Setiap anak itu unik dengan segala keberagamannya, termasuk minat, bakat, dan potensi kemampuan yang mereka miliki. Namun, ketika datang ke sekolah hanya punya satu tujuan, yakni ingin mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, menarik, menyenangkan, bahkan dapat memudahkan mereka dalam memahami suatu materi tertentu. Tentunya, tugas guru perlu membuat perencanaan pembelajaran yang terbaik. Di antaranya, bisa menyediakan sumber belajar yang sangat beragam sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Menggunakan media yang tepat mungkin, atau menerapkan salah satu model atau pendekatan pembelajaran yang tepat guna mewujudkan merdeka belajar dalam kelas. Materinya tuh seru, cuma saya kurang paham. Susah dimengerti ya. Mungkin buat sebuah media yang menarik untuk adik-adik biar mereka paham gitu dong. Mungkin materi pembelajaran sel ini Pak kompleks ya materinya, sehingga anak-anak susah untuk memahami. Kita bisa membuat media pembelajaran, atau mungkin menyuruh anak-anak membuat media pembelajaran. Kita kolaboratif dengan games atau diskusi kelompok, sehingga anak-anak mudah nanti untuk penyerapan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana gambarnya hari ini? Siap. Siap belajar biologi? Siap. Pak Guru kasih ini namanya noken pintar si mancing. Guru mau kasih keluar apa sih sebenarnya si noken? Ya. Ini kamu tahu tidak? Ini bisa untuk belajar, bisa untuk buat kalian pintar. Kira-kira bagian terkecil penulis kita apa? Siapa Pak? Sel. Pembelajaran hari ini harapannya kalian akan tahu jenis-jenis apa sih pembelahan sel atau reproduksi sel yang terjadi pada tubuh manusia. Sebagai syarat pembelajaran hari ini, semua siswa terlebih dahulu diwajibkan membaca topik tentang pembelahan sel dan mengerjakan beberapa tugas dalam bentuk kuis. Hal ini digunakan untuk mengetahui level pemahaman awal mereka dan memilih agensi student yang akan menjadi partner guru dalam belajar. Untuk menentukan nama kelompok, saya berharap masing-masing meja ini, ketua kelompoknya sudah ditunjuk untuk mengambil kertas ini untuk mengambil nama kelompok kalian. Oke? Ya, silakan ya. Untuk memudahkan pemahaman mereka dalam pembelahan sel, melalui pembelajaran mandiri berkolaborasi, setiap kelompok tentunya diberikan beberapa materi pilihan dalam bentuk digital learning maupun handout, di mana materi tersebut memuat beberapa video pembelajaran, materi ajar seperti PDF, PPT, artikel, atau bagan pembelahan sel. Harapannya melalui diskusi bersama kelompoknya, mereka memahami tentang proses pembelahan sel. Selama proses pembelajaran, jika ada siswa dari kelompok mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu, boleh bertanya, dan guru akan melakukan pendampingan pengarahan secara langsung. Namun, siswa dari kelompok lain diperbolehkan berikan jawaban atau tanggapan sebagai latihan komunikasi interaktif di antara siswa. Saya rekan, dari pembelahan sel di sini, perbedaan pembelahan sel meiosis dan mitosis itu apa? Jadi rekan, perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan meiosis yang pertama adalah pembelahan sel mitosis itu cuma satu tahap, itu berfungsi untuk menghasilkan sel tubuh yang baru, sedangkan kalau pembelahan meiosis itu menghasilkan sel kelamin. Untuk mengetahui pemahaman mereka, sekelompok siswa diberikan dua misi tugas yang harus diselesaikan. Tahap aksi pertama, sekelompok siswa diberikan sebuah tugas untuk menyelesaikan teka-teki silang berkaitan dengan materi pembelahan sel. Di sini juga guru tentunya menilai
kerjasama mereka, partisipasi di antara mereka untuk menyelesaikan misi atau tugasnya yang diberikan pada setiap kelompok masing-masing. Dengan memanfaatkan gagang daun singkong yang berbeda warna sebagai pengganti kromosom, pada misi game kedua ini, sekelompok siswa ditugaskan untuk menyusun kromosom di atas bagan pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Tentunya jika sekelompok siswa dengan benar menyusun kromosom, berarti mereka sangat paham tentang tahapan pembelahan sel. Kami sudah menilai, kami sudah memutuskan ada kelompok terbaik, ya. Oke, dan itu jatuh pada kelompok mana ya? Kelompok Kasuari. Sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan hadiah atau reward pada kelompok Kasuari. Mari kita beri tepuk keren pada kelompok Kasuari. Keren. Silakan di antara kalian mungkin yang mau rela hati untuk refleksi pembelajaran ini, silakan. Dan menurut saya pembelajaran hari ini seru sekali Pak Guru, karena kita bekerja sama dengan kami, mulai dari kita belajar sendiri sehingga selanjutnya kita lanjutkan dengan games. Pelajaran hari ini sangat inovatif dan kreatif. Ini membuat kami bekerja sama dengan baik dalam kelompok, dan juga metode hari ini saya harap terus dipertahankan karena asik dan seru. Kami menjadi lebih mengerti pembelajaran tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ternyata dengan menggunakan media sederhana berbasis kearifan lokal yang selama ini tadi kamu penasaran gunanya apa sih batang singkong atau daun singkong ini, ternyata bisa digunakan untuk media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pembelahan mitosis itu berapa kakak? Satu. Kalau pembelahan meiosis itu apa? Satu. Pak Guru mau kasih challenge atau tantangan atau tugas untuk memperkuat kembali pemahaman Anda secara komprehensif tentang materi hari ini. Oke, bagaimana sih? Coba saya ingin bertanya, kira-kira kita punya tugas ini kita bisa buat dalam bentuk apa ya? Tugasnya ini masing-masing individu ya. Boleh lah, namanya minat dan bakat Anda, senang Anda kemana, bakatnya Anda kemana. Anda boleh menggunakan media Canva membuat infografis tentang perbedaan ini. Kamera Anda merekam, Anda menceritakan tentang pembelajaran itu apa sih, kan? Atau Anda membuat artikel ya. Terserah. Ya. Untuk menggambarkan pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan baik-baik saja buat kalian, ayo kita buat salam biologi nyentrik. Biologi menyenangkan dan menarik. Tepuk tangan kita masuk. Menurut saya, dalam pembelajaran biologi, terutama materi pembelahan sel, materi yang begitu abstrak dan juga kompleks, dengan menggunakan noken pintar si Marice ini, anak-anak lebih mudah memahami dan juga dalam pembelajaran lebih interaktif. Menurut pendapat saya, proses pembelajarannya itu seru, asik, dan pastinya buat saya happy sepanjang mengikuti proses pembelajaran. Terus untuk media yang digunakan juga menurut saya kreatif karena tersedia berbagai macam media, baik digital learning maupun cetak. Terus yang paling unik di sini adalah penggunaan media yang berbasis pada kearifan lokal, yakni tangkai daun singkong, yang membuat kami lebih paham terkait dengan materi pembelahan sel.